Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Endang Safitri, BP 181054006 dari kelas E2. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas Payakumbuh. Dosen pembimbing Resi Pratiwi SE MSI. Baiklah, saya akan mencoba untuk membuat tugas akhir saya mata kuliah Perencanaan Nasional dan Daerah, yaitu tentang perencanaan pembangunan negara Malaysia. Letak geografis negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki luas wilayah kurang lebih 330.434 km persegi dengan nama ibu kota Kuala Lumpur, di mana hari kemerdekaan Malaysia adalah tanggal 31 Agustus 1957. Sumber daya yang terdapat di negara Malaysia, yang pertama yaitu di sektor pertambangan, kedua sektor pertanian dan perkebunan, ketiga sektor industri, keempat sektor perhubungan dan pariwisata, dan kelima adalah sektor perdagangan. Sistem perencanaan pembangunan di negara Malaysia. Economic Planning Unit atau disingkat dengan EPU adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan dan kedudukannya berada di bawah kantor Perdana Menteri. Fungsi dan tugas dari EPU adalah memformulasikan tujuan, kebijaksanaan dan strategi dalam perencanaan pembangunan, menyusun rencana jangka panjang atau RPJP dan rencana jangka menengah atau rancangan Malaysia 5 tahunan. Memberikan masukan dalam penyusunan anggaran pembangunan kepada Ministry of Finance, dan EPU tidak terlibat langsung dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Memberikan saran kepada pemerintah untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi. Mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian-penelitian ekonomi yang penting, mempersiapkan pensuasaan proyek-proyek baik proyek baru maupun lama, melakukan koordinasi pengembangan segitiga pertumbuhan Growth Triangle seperti Singapura, Johor, Riau, Growth Triangle Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina atau disingkat dengan BIMPE. Dasar konstitusi yang digunakan dalam pembangunan di Malaysia. Setiap negara pasti memiliki dasar konstitusinya masing-masing. Seperti Malaysia memiliki dasar konstitusinya yang disebut dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan, merupakan dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berdasarkan kepada dua dokumen terdahulu yang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber prinsip dasar pembangunan. Yang pertama, dasar ekonomi baru. Tujuannya untuk mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, menyusun semula masyarakat untuk mengurangi dan menghapuskan pengenalan kaum mengikuti fungsi-fungsi ekonomi. Yang kedua, dasar pembangunan nasional. Tujuan utama DPN atau Dasar Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan perpaduan negara yang menjadi azas kestabilan sosial dan politik, mencapai taraf sebuah negara maju dalam semua segi, yaitu sosial, nilai etika, moral, stabilitas politik, kualitas hidup, efisiensi administrasi pemerintah, dan keunggulan ekonomi. Keterlibatan sektor swasta juga ditingkatkan untuk membantu proses restrukturisasi masyarakat melalui penciptaan peluang-peluang yang lebih luas sehingga sektor ini dapat berkembang. Fokus DPN atau Dewan atau Dasar Pembangunan Nasional diberikan kepada pembangunan sumber daya manusia sebagai dasar penting dalam mencapai tujuan pertumbuhan dengan distribusi yang adil. Lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan di negara Malaysia. Yang pertama, MIDA, Malaysian Industrial Development Authority. Yang kedua, UDA, Urban Development Authority. Yang ketiga, FELDA, Federal Land Development Authority. Yang keempat, INTAN, Institut Tadbiran Awam Negara. Yang kelima, MARDI, Malaysian Agricultural Research and Development Institute.
Tinjauan historis proses pembangunan Malaysia. Negara ini merupakan negara yang sangat baik yang bisa mengembangkan perekonomiannya menjadi lebih berkembang. Ditambah dengan adanya investasi dari FDI, Foreign Direct Investment, yang mendirikan suatu perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia. Perusahaan ini merupakan cabang yang ada di Malaysia dari perusahaan induk yang terdaftar di negara maju. Dengan adanya perusahaan ini, Malaysia bisa terbantu dari adanya krisis yang dihadapi Malaysia, sehingga perekonomiannya tidak terlalu tergoyah. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.